الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الجبار القهار، الحمد لله الغفار الستار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، جميع الحجاج، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله سبحانه وتعالى أمركم جميعا بالتقوى، فقال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. عباد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين، وأن يتقبل منا جميع أعمالنا، ويجعلنا من الواقفين والمتضرعين بالعرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا حجنا وعمرتنا وجميع أعمالنا، وجعل حجنا حجا مبرورا وعمرة مقبولة وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، عباد الله، setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluhu, setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, di hari yang mulia ini, tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala doa agar semua kita di tempat ini ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji kita dijadikan sebagai haji yang mabrur, umrah kita sebagai umrah yang makbulah. Kita mohon kepada Allah semoga tidak kita kembali nanti dari ibadah haji ini kecuali dihapuskan segala dosa kita, dimaafkan segala kesalahan kita, dikabulkan segala hajat kita, dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Dan tidak lupa pada kesempatan yang mulia ini saya berwasiat, baik untuk diri saya maupun segenap kaum muslimin dan muslimat, seluruh hujjaj yang berbahagia, agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana didefinisikan oleh para ulama secara umum tidak lain dan tidak bukan adalah imtithalul awamirillah wa ijtinabu nawahihi ibtigha'a mardatillah subhanahu wa ta'ala. Takwa itu tidak lain dan tidak bukan adalah imtithalul awamirillah, menjalankan segala perintah Allah, wa ijtinabu nawahihi, dan meninggalkan segala larangannya, ibtigha'a, hanya semata-mata mengharapkan mardatillah subhanahu wa ta'ala, ridha Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi Islam ini simpel, Islam ini mudah, Islam ini gampang, Islam ini gak sulit. Menerjemahkan ajaran Islam ini, saudara, jalankan saja segala Allah punya perintah, tinggalkan saja segala larangannya, semata-mata hanya untuk mendapatkan ridhonya. Jadi apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kerjakan. Jangan banyak protes, jangan banyak komentar, apalagi sampai kita keberatan dengan Allah punya perintah. Dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya tinggalkan. Jangan banyak protes, jangan banyak komentar. Sebagaimana kita lihat, saudara, dari pelajaran yang kita dapatkan, tatkala para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, saudara, fasajadu, mereka langsung sujud tanpa banyak komentar, tanpa banyak protes. Tidak ada malaikat mengatakan, ya Allah, kami diciptakan dari cahaya, Adam cuma diciptakan dari tanah, kenapa kami yang harus tunduk kepada Adam? Tidak ada. Kenapa? Karena loyalitas kepatuhan malaikat kepada Allah total, tanpa kompromi, sudah. Jadi persoalannya bukan soal sujud kepada manusianya, ya. Sujud kepada manusia memang tidak boleh. Sesungguhnya para malaikat bukan sujud kepada manusia, tapi sujud kepada perintah Allah. Jadi kalau Allah sudah perintahkan, ya sujud. Kalau Allah sudah haramkan sesuatu, ya jangan kerjakan. Kalau Allah sudah wajibkan sesuatu, jalankan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya tercinta Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak pernah protes, Nabi Ibrahim tidak pernah keberatan, Nabi Ibrahim tidak pernah mengatakan kepada ya Allah ini anakku, mana mungkin seorang ayah membunuh anaknya. Nabi Ibrahim tidak pakai logika, tidak pakai akal-akalan. Ya, membunuh anak namun tidak boleh, membunuh anak itu satu dosa besar, tapi manakala sudah Allah yang perintahkan, kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka itu, saudara, sekali lagi lewat khutbah Arafah ini, saya ingin sampaikan untuk diri saya dan mengingatkan diri saya, juga segenap para mujahid, untuk selalu berpegang teguh kepada kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya apa saja yang Allah sudah perintah, kerjakan aja. Apa saja yang Allah sudah larang, tinggalkan. Nggak usah banyak protes, nggak usah pakai logika, nggak usah berandai-andai, nggak usah berakal-akalan. Sam'an wa ta'ah. Apa yang Allah perintah, kerjakan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Itulah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibadah Allah, pada hari ini kita bersama wukuf di padang Arafah. Pada hari ini kita sama wukuf di padang Arafah. Dan Nabi bersabda dalam hadisnya, saudara, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kalau Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, al-hajju Arafah, haji adalah Arafah, bukan hanya menekankan kalau Arafah itu sebagai rukun haji. Tidak sekedar itu, ya. Al-hajju Arafah merupakan dalil bahwa wukuf di padang Arafah ini adalah rukun azim di ibadah haji. Merupakan rukun yang agung, rukun yang terbesar, rukun yang paling dahsyat, rukun yang paling akbar di antara rukun-rukun menunaikan ibadah haji. Tapi ada sesuatu yang tidak boleh kita lupa. Manakala Nabi mengatakan al-hajju Arafah, di sana ada isyarat nabawiyah, ada isyarat dari Nabi untuk kita sama bertafakkur, untuk sama kita berpikir, ada apa di padang Arafah. Kenapa Nabi menyampaikan al-hajju Arafah? Kenapa Nabi tidak mengatakan al-hajju tawaf, al-hajju sa'yun, al-hajju ihramun? Kenapa? Padahal itu juga semua adalah rukun haji. Kenapa Nabi mengatakan al-hajju Arafah? Haji itu adalah Arafah. Berarti ada sesuatu lain yang ditekankan oleh Nabi di padang Arafah ini, saudara. Maka itu, mari sejenak kita lihat mereka yang ada di bawah tenda ini. Kita lihat juga mereka yang ada di luar tenda ini, saudara. Jutaan umat Islam datang dari berbagai negeri, berbagai macam suku bangsa, berbagai macam warna kulit, berbagai macam mazhab, berbagai macam pemikiran. Mereka datang kemari dengan berbagai macam strata kehidupan, saudara. Tapi mereka datang, saudara, dengan maksud yang sama untuk mencari ridho Allah. Dalam hai'ah bentuk yang sama. Kita lihat
Sama-sama semua baik laki-laki maupun perempuannya, semua memakai pakaian ihram. Yang perempuan pakaian ihramnya adalah pakaian syar'inya. Saudara, di mana pada saat kita di padang Arafah ini, perempuan-perempuan kita semuanya tanpa peduli siapapun dia, apakah perempuan kaya, apakah perempuan miskin, apakah perempuan dari kalangan pejabat, apakah rakyat jelata, semuanya sama wajib untuk memakai pakaian syar'inya, saudara. Wajib, dan semua harus tunduk. Nggak ada yang bisa angkuh di sini. Oh, saya tidak mau pakai hijabnya. Oh, saya tidak mau pakai jilbabnya. Oh, saya nggak butuh dengan jilbabnya. Ini udara begitu panas. Kenapa saya harus pakai jilbabnya? Nggak ada saudara yang mengeluh, dan tidak ada juga yang membantah, saudara. Artinya di sini kita lihat sama. Perempuan yang kaya, yang miskin, pejabat atau merakyat, semua sama. Apalagi kaum lelakinya, saudara. Mari kita lihat, hanya memakai 2 helai kain tanpa jahitan. Saudara, 2 helai kain berwarna putih tanpa jahitan, saudara. Antara kita semua sama. Yang ulama, yang bukan ulama sama. Yang kaya dan yang miskin sama. Yang pejabat dan rakyat sama. Bahkan di tempat ini kita nggak bisa bedakan mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang pejabat, mana yang rakyat, saudara. Subhanallah. Artinya apa? Melalui wukuf di padang Arafah ini, Allah mendidik kita, Allah mentarbiyah kita. Sesungguhnya kita umat Islam, siapapun dia, semuanya adalah sama. Kullukum min Adam wa Adam min turab, kata Nabi. Kamu semua umat manusia adalah keturunan Nabi Allah Adam. Dan ingat bahwa Nabi Adam adalah dari tanah. Nabi ingatkan kita ini semua dari tanah. Kita semua dari Nabi Adam, saudara. Nggak ada perbedaan di antara kita, kecuali siapa yang bertakwa di antara kita, itulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala qala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Nah, jadi artinya melalui wukuf di padang Arafah ini, pelajaran pertama yang harus kita ambil adalah pelajaran tentang persamaan hak di antara umat manusia, khususnya persamaan hak di antara orang-orang yang beriman, saudara. Karena itu mestinya melalui wukuf kita di padang Arafah ini, kita ikrarkan kepada Allah, ya Allah, dengan wukufku ini, ya Allah, dengan keberadaanku di padang Arafah ini, ya Allah, Engkau telah mendidik aku tentang persamaan di antara umat Islam, ya Allah. Demi Allah, ya Allah, kalau aku datang ke tempat ini dari negeriku semula, memakai pakaian keangkuhan, memakai pakaian kesombongan, memakai pakaian merasa diri paling benar sendiri, memakai pakaian merasa diri paling pintar sendiri, maka dengan wukufku di Arafah ini, ya Allah, aku tanggalkan pakaian keangkuhan, aku tanggalkan pakaian kesombongan, aku tanggalkan pakaian takabur dan ujub, dan mulai hari ini, ya Allah, dengan wukufku di padang Arafah, aku hanya akan memakai pakaian persamaan hak, pakaian saling menghormati, pakaian persamaan di antara sesama umat Islam. Tiada lagi kata sombong dan angkuh di antara kami, ya Allah. Ini inti salah satu daripada wukuf kita di padang Arafah. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya, saudara, mari kita lihat dari manapun kita, mau dari partai manapun, mau dari organisasi manapun, mau apapun, kita kumpul di sini dengan tujuan yang sama, tujuan memohon ampun kepada Allah, memohon ridho Allah, memohon rahmat Allah, memohon kepada Allah untuk Allah menerima segala amal ibadah kita, saudara. Dan tidak sampai di situ. Di sini Allah mengajarkan kita betapa pentingnya kebersamaan di antara umat Islam. Bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah, bersama-sama berzikir, bersama-sama untuk menggantungkan harapan kepada Allah. Artinya melalui wukuf di padang Arafah ini, kita semua dididik betapa pentingnya persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan. Pantas kalau Nabi sudah mengatakan dalam hadisnya, alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu sekalian berjamaah, bersatu, bersaudara, bekerja sama. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sesungguhnya pertolongan Allah ada pada kebersamaan, ada pada persaudaraan, ada pada persatuan. Jangan mimpi Allah akan menangkan perjuangan kita kalau kita bercerai-berai, kalau kita berpecah belah, kalau kita tidak mau bersatu. Maka itu tegas Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah, kepada tali Allah. Apa itu tali Allah? Agama Allah, hukum Allah, aturan Allah yang semuanya tertuang dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu melalui khutbah Arafah ini saya serukan semua, yuk mari kita bersatu, yuk mari kita bersaudara, bersatu dalam iman, bersatu dalam takwa, bekerja sama dalam kebaikan, bukan bersatu dalam maksiat, bukan bersatu dalam kezaliman, bukan bersatu dalam kebatilan. Allah menyatakan dalam ayat yang lain, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah kamu sekalian, gotong royonglah kamu sekalian di dalam kebaikan dan dalam takwa kepada Allah. Wa la ta'awanu, jangan kalian bekerja sama 'alal itsmi wal 'udwan, di dalam dosa dan pelanggaran. Jadi jangan bersatu dalam korupsi, jangan bersatu dalam perjudian, jangan bersatu dalam kemaksiatan, jangan bersatu dalam kemungkaran, bersatu dalam iman, dalam Islam, dalam ihsan, dalam takwa. Itulah yang diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan kepada bangsa Indonesia betapa dasarnya persatuan, persaudaraan dan kebersamaan mereka. Belajarlah pada peristiwa aksi 212 di Indonesia, saudara, yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Demi Allah, tidak ada satu habib pun yang mampu untuk melakukan aksi itu. Tidak ada satu kiai, satu ulama pun yang mampu melakukan aksi itu. Tidak ada satu organisasi Islam pun, sebesar apapun, sehebat apapun, yang mampu untuk menggelar aksi semacam itu. Itu semua semata-mata nasrun minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bukan pertolongan Allah? Aksi 212, saya menjadi saksi mata dan saya menjadi pelaku sejarah. Saya lihat dengan mata kepala saya dengar dengan kuping saya bagaimana aksi 212, saudara, ditekan, diancam, dihadang, dihalang-halangi, diintimidasi, digembosi dengan berbagai macam cara, saudara. Bagaimana pondok-pondok pesantren diancam, kiai-kiai diintimidasi, perusahaan-perusahaan des diancam akan dicabut izin trayeknya karena mengantarkan umat Islam untuk ikut aksi. Di sana dihadang, di sini dihadang. Secara logika, saudara, jangankan 7 juta orang yang hadir, 1000 orang yang hadir pun sudah hebat, saudara. Tapi subhanallah, turidu walakin Allah fa'alu lima yurid. Saya ingin, Anda ingin, tapi Allah melakukan apa yang diinginkannya, saudara. Allah tidak melakukan apa yang saya ingin, Allah tidak melakukan apa yang Anda ingin, tapi Allah akan melakukan apa yang Allah inginkan, saudara. Dan kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada satupun kehendak yang mampu untuk mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya, saudara, terakhir sebelum saya akhiri khutbah Arafah ini, saudara, siapa yang pernah menyangka jangankan Indonesia, dunia internasional pun tidak pernah menyangka seorang gubernur incumbent, calon gubernur incumbent yang didukung oleh negara, didukung oleh presiden, didukung oleh para menteri, didukung oleh mayoritas partai, didukung oleh mayoritas kursi DPR, didukung oleh seluruh konglomerat, didukung oleh media-media mainstream, didukung dengan dana yang unlimited, saudara. Sudah tidak ada yang pernah menyangka kalau calon incumbent macam itu akan kalah dalam suatu pemilihan. Nggak ada, sudah. Nggak ada. Silakan tanya ahli politik yang manapun, sudah. Di luar dugaan, di luar akal. Saya ke luar negeri, saya ketemu dengan politisi di Malaysia, di mana negeri. Mereka mengatakan nggak masuk akal yang terjadi di Indonesia. Hanya seorang calon gubernur yang tidak punya apa-apa dibandingkan dengan lawannya incumbent didukung oleh perangkat negara. Saudara, bayangkan sampai si calon sudah menyiapkan bunga, sudah menyiapkan lilin, sudah menyiapkan balon untuk merayakan kemenangannya dengan biaya ratusan miliar. Kenapa? Karena yakin dia akan menang, saudara. Tapi kebersamaan umat Islam tak bisa dikalahkan. Bila Islam bersatu, tak bisa dikalahkan, saudara. Subhanallah, umat Islam, para ulama bersatu, saudara.
Saya terharu luar biasa. Anda tahu, pondok-pondok pesantren di Jawa Timur, pondok-pondok pesantren di Jawa Tengah, pondok-pondok pesantren di Madura, itu santri-santrinya yang punya KTP Jakarta disuruh pulang ikut pilkada. Disuruh pulang oleh kiai, bahkan kiainya sediakan bis, pulang kau, pulang ikut menangkan umat Islam. Dan ini tidak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Bahkan dalam suatu pilpres pun tidak pernah terjadi. Ini hanya sebuah pilkada melebihi dahsyatnya suatu pilpres. Kebersamaan saudara, siapa yang menentuk kiai di Jawa Timur? Siapa yang menentuk kiai di Madura untuk memulangkan para santrinya, untuk memperkuat suara umat Islam? Itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahul hamd. Itu di sini akhirnya saya ingin menggaris bawah, saudara. Saya tak pernah menyangka incumbent sehebat itu, incumbent sebesar itu, incumbent sekokoh itu, saudara, kalah di medsos, kalah di pilkada, dan kalah di pengadilan, saudara. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sengaja ingin saya sampaikan, saya hanya ingin mengatur. Artinya saudara, jangan main-main dengan persatuan umat Islam, jangan main-main dengan kebersamaan umat Islam. Maka itu Anda di sini sampaikan salam kepada saudara-saudara kita di tanah air. Jangan takut untuk kepemimpinan yang akan datang. Tidak usah khawatir, bangsa Indonesia ke depan akan mendapat pemimpin yang baik, yang beriman, yang bertakwa, yang bersih, yang syarat bersatu. Takbir! 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 Sallu ala Nabi! Hanya itu yang saya sampaikan. Sudah masuk waktu untuk melaksanakan sholat zuhur. Kita nanti akan sholat zuhur berjamaah bersama, dan zikir bersama, doa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah haji kita. Allahumma taqabbal minna hajjana wa umratana. Allahumma yassir lana manasikana bi ada'il hajji wal umrah. Allahumma barik lana fi wukufina bi Arafah. Allahumma barik lana wukufana fi Arafah. Allahumma ij'alna min al-waqifina wal mutafarri'ina fi Arafah. Allahumma ij'alna من الواقفين والمتضرعين بالعرفة. اللهم اجعلنا من الواقفين والمتضرعين بالعرفة. اللهم يسر لنا طوافنا ويسر لنا سعينا بين الصفا والمروة ويسر لنا مبيتنا بمزدلفة ويسر لنا مبيتنا بمنى ويسر لنا جمرتنا للعقبة والجبال الثلاث. اللهم يسر لنا مناسكنا. اللهم هب لنا حجا مبرورا وعمرة مقبولا وطوافا مباركا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعلما نافعا وعملا مقبولا وعملا مقبولا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb, kami datang dari negeri kami dengan berbagai macam dosa dan maksiat, ya Allah. Dan ini telah penuh dengan noda-noda, lumpur-lumpur dosa, ya Rabb. Ya Rabb, kami melakukan apa yang kau larang. Kami justru meninggalkan apa yang kau perintahkan, ya Allah. Tidak berhitung lagi dosa yang kami lakukan, ya Allah. Lalu bukan Engkau yang memaafkan kami, siapa lagi? Lalu bukan Engkau yang mengampuni kami, siapa lagi? Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan kami, tutup segala aib dan uyub kami, ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Buka pintu rahmat-Mu, buka pintu rahmat-Mu, buka pintu taubat untuk kami semua, ya Allah. Ya Allah, tidaklah kami datang kepada Arafah begini, ya Allah, kembali dengan dosa yang berlimpah. Jangan Kau biarkan kami kembali ke negeri kami tanpa diampuni dosa, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami kembali tanpa diampuni dosa, ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami, ya Allah. Kasihani kedua orang tua kami, ya Allah, yang telah membimbing kami, mendidik kami, berkorban untuk kami. Bahkan terkadang mereka berbuat dosa hanya untuk membela kami, ya Allah. Terkadang mereka melanggar perintah-Mu hanya untuk melindungi
surgamu, masukkan mereka ke dalam rahmatmu, masukkan mereka ke dalam maghfirahmu. Begitu juga maafkan ya Allah istri-istri kami, suami-suami kami, maafkan anak-anak kami, cucu kami, yang kadang mereka tidak berbakti kepada orang tua, mereka tidak melaksanakan perintahmu, mereka justru melanggar segala laranganmu. Ya Allah, maafkan kepada mereka ya Allah. Begitu juga maafkan seluruh kerabat kami, sahabat kami, masyarakat kami. Ya Allah, berkahlah Indonesia ya Allah, selamatkanlah Indonesia ya Allah. Ya Allah, jadikan umarah di Indonesia, pemimpin di Indonesia, berikan mereka taufik dan hidayah, jadikan mereka pemimpin yang beriman dan bertakwa, taat kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada negeri dan rakyatnya, selalu dalam lindunganmu, bimbinganmu untuk menuju rajatul thayyibatul warabul ghafur. Begitu juga ya Allah. Ya Allah, berkahi para ulama kami, jadikan mereka ulama yang istiqamah, ulama yang berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, selalu setia menjaga agamamu, membela umat Islam dimanapun berada. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada seluruh masyarakat kami, berikan kepada orang kayanya agar mereka tidak kikir, tidak bakhil, berikan kepada para pedagangnya agar mereka tidak menipu dengan dagangannya, berikan kepada para pegawainya ya jangan sampai mereka korupsi ya Allah, berikan kepada para tentaranya, para polisinya agar mereka tidak dibeli oleh pihak manapun untuk menyusahkan rakyat ya Allah, dan selamatkanlah orang miskinnya dari kebakaran, dari kebanjiran, dari penggusuran ya Allah. Selamatkan kami punya negeri ya Allah. Allahumma barik di Indonesia, Allahumma barik di Indonesia, Allahumma barik di Indonesia, fabarik li ulamaiha wa umaraiha wa rakyatiha minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ij'al biladana hadhihi biladana bilad Indonesia biladan islamiyatan aminatan mutmainnah radiyatan maqburatan mardiyatan indaka rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر.